Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedhamma yang hadir secara langsung pada hari Minggu 8 Februari 2026, Puja Bakti di Wihara Ekadama Loka Surabaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Ti Ratana. Anumodana Bapak Ibu telah menyisihkan dan mengalokasikan waktunya bersama datang ke wihara, melakukan kewajiban kita sebagai umat Buddha, yaitu puja bakti. Hal ini terus saya sampaikan di awal supaya Ibu Bapak ingat dan mau membagi waktu untuk mengalokasikan waktunya datang ke wihara, selain sebagai kewajiban umat Buddha, melakukan puja bakti itu juga sarana berbuat kebajikan. Karena tidak ada yang paling baik, hal baik di dunia ini dibandingkan dengan perbuatan baik itu sendiri. Karena rumah yang baik pada saatnya ditinggal. Keluarga, sahabat, teman yang baik juga pada saatnya ditinggal. Tapi ketika kita bisa menyisihkan waktu, kita bisa menggunakan waktu untuk berbuat baik seperti sekarang ini, kebaikan itu akan digunakan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dengan alasan tersebut, maka kebaikan itu paling baik di antara hal-hal baik lainnya dalam kehidupan ini. Nah, kata-kata itu atau kalimat itu saya berharap bisa untuk memotivasi diri kita masing-masing mengalokasikan waktu seperti pagi hari ini. Saya sudah Bante, misalnya yang sudah. Tapi pasangan hidup Anda sudah belum? Kalau belum, ya dikondisikan. Ya kalau memungkinkan Bante, kalau nggak memungkinkan, anak-anak Anda sudah belum diajak ke sekolah minggu. Semua itu bisa kita kondisikan sebagai sarana untuk berbuat baik. Tapi kalau saya kondisikan seperti itu, ternyata mereka tidak bergerak Bante. Toh andai kata demikian faktanya, Ibu Bapak, jika Anda berniat baik, berusaha dengan baik, sudah mengajak keluarga Anda tetap melakukan perbuatan baik. Dan itu hal yang baik di antara hal baik lainnya, tidak mungkin bisa lebih baik daripada perbuatan baik itu sendiri. Setuju Bapak Ibu? Suaranya kok nggak ada ya? Setuju ya. Saya kan setuju dalam hati Bante. Baiklah kalau begitu. Jadi setuju itu tidak harus diungkapkan melalui kata-kata ya. Setuju itu bisa juga dalam hati. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya mengajak Anda sekalian belajar Dhamma dengan batasan tema bahagia tanpa kebencian atau bebas dari kebencian.
Mengapa tema ini, batasan belajar Dhamma itu menjadi sangat penting bagi kita? Sebab walaupun saya belum tanya kepada Anda sekalian, tapi saya punya keyakinan. Keyakinan tentang apa, Bante? Anda tidak ingin hidup menderita, tetapi Anda, kita semua ingin hidup bahagia. Itu saya punya keyakinan itu. Maka batasan belajar Dhamma kita atau tema pada pagi hari ini itu sangat relevan bagi kita semua karena cocok dengan dalam keberadaan kita ingin hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu bisa terhalang. Walaupun kita usaha, kita punya harapan, kita berjuang, kebahagiaan yang kita perjuangkan dalam hidup ini bisa terhalang. Dengan apa? Dengan adanya sifat tidak baik, benci atau kebencian itu. Bu, Bapak, Anda, kita semua masih punya kebencian? Ayo, nggak mau ngaku ya. Ya masihlah, kita ini masih banyak mempunyai kebencian itu. Nah, jika itu kita biarkan, kebencian, sifat buruk yang ada dalam diri kita, ya itu jelas sulit harapan usaha kita untuk menjadi bahagia. Karena bahagia tujuan kita dalam hidup, tapi ada penghalangnya, ada perintahnya. Maka tema bahagia tanpa membenci atau bebas dari kebencian, ini perlu kita cermati bersama. Dalam Anguttara Nikaya itu ada 4 cara untuk memperoleh kebahagiaan. Kita awali dari sana dulu. Empat kebahagiaan itu yang pertama karena bisa memiliki yang perlu untuk dimiliki. Tentu hal-hal yang baik dan bermanfaat, di antaranya ya fasilitas hidup lah, kebutuhan hidup lah di antaranya. Ketika kita bisa memiliki apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, fasilitas hidup itu, maka kebahagiaan akan diperolehnya. Kebahagiaan jenis itu sudah kita dan gampang untuk didapatkannya. Bekerja, usaha, apa pekerjaan yang telah diputuskan, ditekuni, membawa hasil yang telah didapatkan, diwujudkan, rumah misalnya, bahagia. Bahagia karena memiliki tempat tinggal yang memang layak. Nah, ini satu. Kedua, bahagia bisa menggunakan apa yang telah kita miliki. Yang dimiliki apa? Contohnya tadi, misalnya penghasilan, diwujudkan, lantas bisa untuk memungsikan, menempati tempat tinggal yang memang diperlukan untuk tinggal dengan keluarga. Hujan, silahkan tidak hujanan. Masa harus pawang hujan terus kita panggil supaya nggak hujan? Kasihan juga kalau nggak hujan terus. Nanti bagaimana yang mau cocok tanam? Silahkan hujan di saatnya, waktunya hujan. Namun ketika kita mempunyai tempat tinggal untuk berteduh, hujan dan panas maupun lainnya tetap aman. Bahagia karena bisa menggunakan apa yang telah dimilikinya. 2. Ini sudah ada pada diri kita masing-masing. Punya tempat tinggal dan bisa untuk menggunakannya. Bahagia bisa ditambah lagi apabila apa yang kita miliki, Anda miliki, kita fungsikan dalam kehidupan itu miliknya sendiri. Miliknya sendiri, Bante, tetapi masih ada kaitannya, harus saya yang menyelesaikan tugas-tugas. Ya bahagia, tapi masih tetap ada beban sedikit, karena saya harus bayar. Nah, sedangkan yang ketiga ini, ketika memiliki, memungsikan atau memanfaatkan, itu murni punyanya sendiri. Bahagia lagi. Bahagia karena memiliki, bahagia karena bisa menggunakan apa yang dimiliki. Yang dimiliki itu tidak kaitan utang piutang.
tenang dan bahagia untuk menempatinya. Ini bahagia yang bersifat sementara, bahagia yang ada mata kailnya. Ada kebahagiaan yang keempat ini yang perlu kita dalami. Bahagia yang keempat apa? Bahagia dengan melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik ini tentu saja banyak, luas. Nggak akan cukup kalau kita bahas dengan waktu 1,5 jam atau 1 jam ini nggak cukup. Karena Sang Buddha saja membabarkan Dhamma berapa tahun, Bu? Ada yang ingat pelajarannya nih? 45 tahun. Ya 45 tahun mengajarkan tentang kebaikan lah. Kalau kita rangkum di sini kan bisa sampai sore nanti ya. Kalau sampai sore ya salahnya sendiri nanti lewat jam 12. Nggak akan ya ngisi kebutuhan. Maka kita tidak akan bahas kebaikan itu yang luas. Kita akan kerucutkan banyak hal yang baik yang bisa untuk membawa kebahagiaan, tapi kita kerucutkan kepada yang tadi sudah kita sepil sedikit, yaitu bagaimana bebas daripada kebencian. Nah, membebaskan kebencian daripada batin kita itu berbuat baik, mengembangkan sifat-sifat luhur cinta kasih yang ada dalam batin kita. Nah, ini yang mesti kita latih. Supaya apa? Supaya memperoleh kebahagiaan yang tidak ada di luar diri kita. Kalau tadi kan kebahagiaan yang memang ada di luar diri kita. Sedangkan yang kita akan usaha yang keempat ini, bagaimana bahagia yang memang bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Jadi bahagia kalau begitu tidak harus kaya raya ya Banti, tidak harus memiliki, tidak harus. Bahagia itu memang bisa juga sumbernya ada dalam diri kita. Bahkan kalau itu bisa kita dapatkan yang mendasar, itu bahagia yang tanpa ada kailnya. Di antaranya yang membebaskan diri daripada sifat buruk, yaitu kebencian. Bu, Bapak, kan bisa jadi kan kita itu tidak membenci tapi dibenci orang, bisa jadi toh? Bisa enggak itu? Belum pernah ngalami kali ini ya kepada. Sudah sering kali Bante nggak membenci tapi bisa dibenci. Nah, apabila fakta dalam kehidupan seperti itu, nah bagaimana korelasinya hubungannya kita belajar Dhamma dan praktek Dhamma yang diajarkan Sang Buddha? Anjurannya dalam Dhamma, walaupun dibenci jangan membalas dengan benci. Itu anjurannya, itu ajarannya. Wah, itu nggak gampang, Bante. Iyalah, nggak gampang, tapi kan itu ajaran. Kita sebagai umat Buddha mempelajari itu. Setelah mempelajari, ya kita mesti praktekkan. Demi apa? Ibu, Bapak, demi apa tadi? Demi bahagia. Demi tema kita ini loh. Demi bahagia kita. Jadi ketika kita nggak membenci, kita dibenci pun jangan membalas membenci. Karena kita mesti harus ingat syair Dhammapada 5. Nahi wirana wirani samantida kudacanang awirena samanti esadamu samnantano. Kebencian itu tidak akan bisa lenyap. Tidak akan bisa hilang jika kebencian itu dibalas dengan kebencian. Demikian sabda Sang Buddha dalam Dhammapada itu, syair 5, kebencian tidak akan pernah bisa lenyap kalau dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian itu akan bisa berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Demikian Dhamma yang diajarkan Sang Buddha dalam Dhammapada itu. Nah, sebagai umat Buddha kan kita mesti punya pedoman. Pedoman kita ya Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Walaupun itu sulit, yang pertama ya kita mengetahui dulu. Oh, begitu ya Bante teorinya. Walaupun kita tidak membenci, kalau kita dibenci jangan membalas dengan membenci. Kalau membalas membenci,
Mereka yang membenci Anda berbuat tidak baik, Anda juga berbuat tidak baik. Berseri lagi itu. Bukan sekarang yang lagi naik daun ini sinetron apa ya? Dulu kan Korea. Ya jadi ganti negara ya. Sudah ibu-ibu ini yang bisa mengetahui ya ceritanya bisa. Nah, jadi kebencian itu tidak akan bisa berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Kebencian itu akan terus berlanjut. Bahkan ibu bapak bukan hanya dalam kehidupan sekarang saja masalah itu berlanjut. Tidak mau negur, tidak mau menyapa, tidak mau lagi bergaul. Karena apa? Dia benci, kita benci. Membuat sekat. Bahkan dalam kehidupan berikutnya, kalau kita baca syair Dhammapada itu langsung munculnya syair tersebut, background daripada syair tersebut itu panjang ceritanya. Hidup berulang kali ketemu saling untuk membenci. Begitu dalam kehidupan berikutnya ketemu Sang Buddha, baru mendapatkan pencerahan. Dianjurkan jangan saling membenci. Ini satu hal. Bagaimana kita supaya hidup bahagia? Di antaranya berbuat baik. Berbuat baik itu kalau kita khususkan kita kerucutkan, di antaranya adalah tidak membenci atau bebaskan diri kita dari kebencian. Bagaimana cara untuk tidak membalas membenci? Ingat pada rumus atau syair yang diajarkan Sang Buddha dalam Dhammapada syair 5 tersebut. Oh, ternyata kebencian itu tidak bisa berakhir kalau kebencian itu dibalas dengan kebencian. Ingat kepada hal itu, memahami hal itu, daya tahan, kekuatan, usaha kita untuk melatih itu seiring dengan waktu akan bisa kita wujudkan. Karena ada ajaran, ada pedoman, ada kemauan, ada usaha. Maka seiring dengan waktu kita akan bisa walaupun dibenci tidak akan membalas dengan membenci. Satu. Sekarang yang kedua. Cara berpikirnya adalah bisa jadi kita walaupun nggak membenci, kita itu dibenci. Karena apa? Nah ini harus kita ketahui. Karena apa? Kita nggak membenci kok dibenci. Kalau kita membenci, dibenci itu logis. Nah dalam logika kan begitu. Tapi ada orang tidak berbuat salah, disalahkan. Ada orang tidak membenci, dibenci. Bisa jadi. Cara berpikir kita dalam Dhamma itu tidak lain yang datang pada diri kita. Buah daripada perbuatan. Kok nggak sepakat ya nih? Buah daripada perbuatan kita sendiri. Karma buruk kita sendiri yang datang pada diri kita. Kalau yang buruk kok pada nggak diakui ya? Ini karma buruknya ya. Dari mana Bante nggak mengakui? Lah begitu tadi saya ajak kesepakatan pada nggak sepakat ya. Jadi cara berpikirnya, walaupun orang tidak membenci, bisa dibenci. Karena apa? Karena yang datang pada diri kita itu buah daripada perbuatan kita belum tentu dalam kehidupan sekarang. Bu, yakin kehidupan ini bukan hanya sekarang, Bu? Yakin? Nanti ditanya lanjutnya dari mana ya bisa meyakini gitu ya. Yakinlah sebagai umat Buddha itu karena rumusnya kan hukum sebab akibat. Contoh sederhana, kehidupan itu bukan hanya sekarang, ada kehidupan masa lalu dan yang akan datang, itu bisa kita perpendek waktunya. Kalau waktu yang panjang kita tidak tahu atau tidak ingat, kita bisa perpendek waktunya. Prosesnya kan tetap, cuma kita main di waktu. Hari ini hari apa, Bu? Yakin Minggu? Sama dengan yakin kita hari ini hidup itu hari Minggu ini. Kemarin hari apa ya? Yakin? Begitulah kira-kira kehidupan yang dulu. Enak kan? Enak. Kenapa?
Karena kemampuan kita untuk mengingat hari Sabtu mampu. Tapi kalau kemampuan kita mengingat kehidupan yang lalu nggak mampu, walaupun rumus itu tetap seperti itu bukan salah rumusnya. Yang salah ada kemampuan kita mengingat pendek. Maka saya tarik, gunakan waktu yang pendek. Sebelum kehidupan hari Minggu, ada kehidupan hari Sabtu. Besok hari apa, Bu? Yakin? Demikian pula kehidupan yang akan datang, walaupun belum terjadi. Itu sama dengan kayak besok hari Senin, padahal belum terjadi. Besok itu Senin. Karena pedoman kita apa? Rumus. Hukum sebab akibat itu. Sama kan sering saya untuk candaan kan, 4 kali 4 berapa, Bu? 4 kali 4? Di Banjarmasin juga 16 loh. Di Lampung, di Jakarta saya keliling 16 juga. Itu rumus. Orang percaya ya 16, nggak percaya juga 16. Sempat nggak sempat, WA saya harap dibalas gitu. Itu pantun ya jadi. Oh, jadi begitu toh Bante. Itu rumus ya, jadi rumus. Jadi cara berpikirnya orang tidak membenci bisa juga dibenci. Karena apa? Itu cara berpikirnya, cara memahaminya adalah tidak lain buah dari karma buruk itu yang berbuah. Sebab kalau tidak karmanya tidak mungkin terjadi datang pada dirinya. Contoh yang real lah Bante, itu kan abstrak. Boleh kita ambil contoh real. Apa itu Bante? Bayangan kita. Pernahkah bayangan kita itu keliru dengan bayangan tetangga? Kalau sandal sepatu Anda bisa jadi keliru dan salah. Bisa jadi, tapi kalau bayangan kita tidak pernah. Itu gambaran karma. Pelaku dengan yang melakukannya. Ketika kita duduk, bayangan ikut duduk, berdiri, ikut berdiri, berjalan, ikut berjalan. Kita lari, dia lari juga. Nah, maka ketika orang tidak membenci, bisa juga jadi dibenci. Cara berpikirnya jangan sampai, loh, Anda kok membenci saya sih? Saya kan nggak membenci Anda. Cara seperti itu nggak akan efektif. Itu main di permukaan. Sedangkan esensi daripada persoalan tersebut tidak lain adalah nggak membenci dibenci. Logikanya gimana ini? Oh, sekarang memang nggak membenci. Tapi orang lain bisa membenci saya, itu tidak lain adalah buah karma buruk kita yang masak. Karena tidak mungkin orang lain itu menyakiti kita, orang lain itu menyakiti dirinya sendiri sebenarnya dengan berbuat tidak baik. Kita juga disakiti akibat daripada perbuatan buruk kita sendiri. Itu sebenarnya rumus 4 kali 4 tadi. Hukum kebenarannya begitu. Nah, dengan kita berpikir demikian, Ibu Bapak, diharapkan apa? Diharapkan ketika kita tidak berbuat salah disalahkan, kita tidak membenci dibenci orang lain. Saya kalau dibenci satu orang sih saya biasa Bante. Ini dia ngajak temannya membenci saya Bante. Terus bukan hanya ngajak temannya Bante, orang satu RT membenci saya. Bisa jadi hidup seperti itu Bu Bapak. Tapi kendati seperti itu, ketika kita berpikir, kok Anda rame-rame membenci saya sih, salah saya apa? Itu pertanyaan yang kurang cerdas. Yang cerdas bagaimana Bante? Silahkan itu person, silahkan itu kelompok, silahkan itu orang satu RT. Kalau itu faktanya demikian, itu tidak lain adalah buah karma buruk kita. Masa kondisinya adalah orang satu RT. Berpikirnya tetap begitu. Supaya apa? Supaya apa? Kebencian yang ada dalam diri kita ini tidak akan tumbuh dan tidak akan kita gunakan untuk juga balas membenci.
Karena kalau kita balas membenci, Ibu Bapak, dibenci itu panen. Membenci, Bu? Dibenci itu panen, kalau kita membenci, nanam. Kalau kita panen, tanam, ya nggak akan habis yang kita panen. Jadi yang kedua ini adalah cara berpikirnya, oh itu harus menyadari bahwa yang datang pada diri kita tidak membenci, dibenci orang, itu harus menyadarkan diri kita cara berpikirnya, itu tidak lain adalah buah karma buruk kita yang sedang masak melalui orang lain, wujudnya dibenci. Dengan berpikir begitu, kebencian itu tidak akan tumbuh berkembang. Apalagi kita tidak akan membalas orang lain membenci. Kembalikan kepada tema kita, demi apa, Bu? Demi supaya kita hidup bahagia. Bebas dari kebencian. Sebab kalau kita nggak latihan begitu, kebencian itu luar biasa loh. Lebih daripada orang yang sering ketakutan. Bu, ketakutan dengan apa? Orang itu kan kadang kan ketakutan kepada apa ya, makhluk halus, ya, jin, setan dan lain sebagainya kan pada ketakutan itu gitu loh. Sedangkan itu belum tentu kita ketemu loh, belum tentu kita ketemu. Makhluk jahat itu belum ketemu, belum tentu kita ketemu. Tapi kalau sifat buruk dalam diri kita itu sudah pasti ketemu dengan diri kita. Karena apa? Karena orang yang belum terbebas dari kekotoran batin, itu pagi, siang, sore, malam, sifat buruk itu bisa muncul. Jadi artinya kalau dibandingkan tadi, sifat buruk kebencian itu lebih jahat daripada makhluk yang jahat, sejahat apapun. Karena makhluk yang jahat itu kan belum tentu kita ketemu, tapi sifat buruk di antara benci itu bisa muncul. Pagi, siang, sore, malam. Karena batin yang belum terbebas dari kekotoran batin itu akan tumbuh berkembang. Apalagi kalau ada pemicunya. Nah ini dua. Cara berpikir, kalau kita tidak membenci tapi dibenci, cara berpikirnya adalah itu tidak lain buah karma buruk kita yang berbuah wujudnya dibenci orang lain. Dengan berpikir demikian, supaya kita sewaktu panen hal yang buruk, tidak menanam hal yang buruk lagi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah saya ajak berpikir akan keberadaan kita. Bu, keberadaan kita ada di mana ini? Di wihara sempitnya, ya. Kenyataannya di wihara ini sementara ini. Yang lebih luas, kita ini ada di dunia. Saat ini kita di wihara, sempitnya kita tinggal di wihara saat ini. Tapi fakta realnya kita terlahir hidup di dunia. Dengan kita terlahir, tumbuh berkembang, beraktivitas hidup di dunia, Bu. Cara berpikirnya bagaimana? Di dunia yang dimana kita tinggal itu tidak bisa bebas dari dua kondisi dunia. Kalau dirangkai ada 8. Kalau disingkat ada, kita ambil 2. 8 ini ada yang hafal nih? Dipuji dan dicela, untung dan rugi, terkenal dan tersisih, suka dan duka. Itu kondisi dunia, atta dhammaloka, di mana siapapun, dimanapun, selama masih di dunia ini tetap akan kena rumus itu. Jangankan kita, Bu. Maksudnya jangankan kita itu masih putujana. Putujana itu masih orang duniawi. Ada yang sudah mencapai sotapanna? Kalau sudah nanti dites, ya, sotapanna itu ada 3 syarat yang sudah diselesaikan gitu. Sebelum kita sotapanna, ya kita masih putujana, belum Arya Pugala. Sang Buddha yang telah sempurna, bukan hanya sotapanna loh, bukan hanya sakadagami, bukan anagami, arahat.
Dan bukan hanya arat biasa, arat yang lebih daripada arat sama Sang Buddha. Kalau arat biasa kan Buddha saja nih, sama Sang Buddha. Yang membedakan paramitanya perjuangannya. Sang Buddha saja karena tinggal di dunia, banyak yang membenci, walaupun sudah sempurna. Apalagi kita masih putujana, orang yang masih belajar, masih geliputan dengan kekotoran batin lah, gitu ya, kilesa, dengan asawa kekotoran batin kita itu masih banyak melalui pikiran, berpikir ya kadang tidak baik, melalui ucapan, berkata juga tidak baik. Bis, saya dikata-katain tidak baik, Bante. Lah, kan karma buruk kita berbuah. Masa kita tanam lagi? Nah, itu kan wujud kita sering membela diri begitu. Buddha saja yang telah sempurna tetap juga. Nah, ini cara berpikir yang logis dan buddhistis. Sangat realistis. Walaupun sudah sempurna, kalau itu ada di dunia, tetap juga tidak bebas untuk dibencinya. Bahkan saking bencinya, ya membuat skenario loh. Pernah dengar cerita Cinca, Bu? Cinca, ya, di dalam 8 kemenangan, syair kemenangan itu ada cerita Cinca, Sundari, ada ya Bante Dewa Data. Itu banyak sekali cerita. Bukan hanya dibenci, tetapi juga percobaan pembunuhan. Cuma Buddha itu tidak bisa untuk dibunuh. Kalau nggak Buddha gitu ya bisa, apalagi cuma tokoh-tokoh politik. Tokoh spiritual saja hidup di dunia bisa dibenci. Apalagi kalau tokoh politik kan bersaing. Ya wajar saja kalau begitu, gaduh dan lain sebagainya. Karena memang dunianya demikian, hidup di dunia. Nah, dengan menyadari akan keberadaan kita, bahwa di dunia itu memang demikian adanya, kita setidaknya tidak terkejut. Cik, saya heran. Kenapa? Saya itu punya teman, orangnya itu baik deh. Nggak pernah membenci orang, dibenci orang juga tidak membalas. Tapi kok terus saja dibenci? Dengan menggunakan istilah saya heran deh. Tidak akan lagi menggunakan kalimat itu kalau kita memahami temanmu yang baik itu tinggalnya di mana? Di rumah. Iyalah di rumah, maksudnya selain di rumah, di dunia. Nah memang kondisinya di dunia begitu. Oh begitu ya cara berpikirnya. Rasionalitas kita untuk membantu menerima realitas hidup itu. Sehingga cara berpikir Buddhis itu sangat realistis. Apalagi kalau kita ambil contoh tadi yang telah sempurna. Jangankan teman cuma yang baik saja, yang telah sempurna saja seperti Sang Buddha tetap juga. Itu namanya konsekuensi daripada eksistensi. Di mana kita berada, tidak mungkin bisa lepas daripada resikonya kita tinggal. Nah, dengan kita memahami, dengan berpikir demikian, di mana kita berada di dunia, memang kondisi dunia itu demikian. Bu, punya emosi nggak kita ini, Bu? Walaupun kita punya emosi, emosi itu supaya agak terkendali. Karena pengetahuan itu akan membantu kita. Dalam ajaran Sang Buddha dikatakan nyana sangwara. Nyana itu pengetahuan, sangwara itu bisa untuk mengendalikan batin kita. Coba kalau kita tidak mempunyai pemahaman akan eksistensi kita tadi. Saya heran, Ci. Teman saya ini baik sekali. Gak pernah membenci, tapi terus dibenci. Walaupun gak balas kok dibenci, heran saya. Lantas, satunya temannya nimbrung. Saya bukan hanya heran, kasihan saya. Bu, Bapak, kasihan boleh. Tapi kalau nggak memahami akan realitas hidup itu perlu kita tingkatkan. Kasihan itu kan perbuatan baik.
empati, cinta kasih, kasih sayang. Tapi mesti kita tunjang akan pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman kita hidup di dunia memang demikian adanya. Nggak ada orang yang lepas dari itu. Kadang-kadang kan ada solusi orang menganjurkan atau ngasih nasihat atau petunjuk. Udah kamu tinggal aja. Tempat itu, pekerjaan itu, teman itu. Dengan tujuan apa? Supaya tidak dibenci. Itu memang solusi. Tapi itu bukan solusi yang bersumber untuk penyelesaian masalah. Solusi itu memang sementara. Ke tempat lain ketemu orang juga. Pekerjaan lain ketemu masalah juga. Ujung-ujungnya akan muncul. Itu tadi lagi. Yang membenci. Wong dibenci itu belum tentu salah, Bu. Orang yang iri bisa benci dengan orang yang berprestasi loh. Kalau gitu nggak usah berprestasi, Bante. Ya nanti bisa dibenci juga. Benci orang apa? Yang rajin. Ini males orang. Dibenci juga. Dengan demikian pemahaman itu bisa kita miliki tatkala keberadaan kita akan memunculkan dibenci orang, nah kita tidak akan membalasnya. Karena memang kemanapun kita pergi, ganti profesi apapun tetap juga akan muncul itu, karena itu konsekuensi hidup di dunia. 3. Sulit, Bante, sampai 31 saja sulit, Bu, Bapak. Memang tidak mudah tatkala kita belum bisa. Mau bisa? Maulah, mesti kita berlatih. Rumusnya begitu, kalau kita berlatih, yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau sudah bisa, kita mau terus berlatih, yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi terampil. Kalau kita mau berlatih lagi dalam kehidupan kita, yang nggak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi terampil, yang terampil akan menguasai. Kalau sudah menguasai, nggak ada lagi kata sulit. Kalau yang sudah menguasai itu semua menjadi mudah. Nah ini kan mudah kita bicarakan, mudah kita mendengarkannya. Tapi untuk sampai tahapan itu, proses ini mesti kita coba. Sulit, Bante. Oh, berarti saya belum bisa. Apa saja itu? Ketika kita mengerjakan tugas apapun, kita sulit kepada tugas itu, berarti kita belum bisa. Mau bisa? Pertanyaannya kan begitu. Mau. Ya mesti berlatih. Menjadi bisa, menjadi terampil, dan menjadi menguasai. Menguasai apa? Mengikis kekotoran batin, diantaranya yaitu kebencian. Demi kebahagiaan kita, Bu, Bapak, dalam kehidupan itu, kita tekankan ke sana. Demi harapan kita dalam hidup ini, dalam tujuan hidup kita, hidup ini bahagia, aku punya hak bahagia dan aku bisa bahagia dengan cara untuk berbuat baik. Mengikis apa? Mengikis sifat buruk diantaranya kebencian. Yang keempat. Nanti yang kelima ini yang keempat. Jadi kalau kaki kesemutan ditahan sebentar ya. Kan memang itu bagus, kalau kaki asli itu kan kesemutan, daripada 1 jam, 2 jam nggak kesemutan. Nah itu kan bisa jadi kakinya ini bisa dipertanyakan, ini sudah terlatih duduk atau memang kakinya ini kaki palsu, kan begitu. 2 jam, 3 jam nggak kesemutan ya, jadi ditahan dulu, masih 2, ini baru 3. Bu, Bapak, yang keempat adalah jika ada pilihan. Nah ini kan setelah mendengarkan, kita belajar Dhamma bersama, biasanya kan dikasih pilihan gitu, suruh milih gitu. Misalnya jika ada 2 pilihan. Nah ini saya ingin mengetahui ya pendapat Anda sekalian.
Ya, jika ada dua pilihan, Anda kira-kira milih yang mana ini? Memang dua pilihan ini sama-sama nggak enaknya sih gitu. Kalau udah tahu nggak enak, Bante suruh milih. Tapi ini ada kaitannya dengan apa? Dengan perjuangan kita supaya hidup bahagia, terbebas dari kebencian. Walaupun nggak enak, karena ada kaitannya. Maka dua hal ini perlu saya sampaikan. Nah, ada dua pilihan, dibenci itu ada orang membenci Anda loh. Ya, dibenci, dengan Anda mau membenci, kira-kira pilih mana? Dibenci atau membenci? Nah, pilihan bisa berbeda ini. Boleh saja beda pilihan gitu ya. Bu, Bapak, kalau kita milih membenci, itu dalam syair Dhammapada juga, itu tidak akan bisa terbebas. Tapi kalau kita milih, biarlah dibenci. Yang penting, aku tidak membenci teorinya, begitu. Ya, latihannya kan nanti pelan-pelan. Ya, itu yang penting aku nggak membenci, itu sudah sampai. Ya, itu sudah sampai. Tahapannya ya mesti dilatih tadi. Tahapannya, tapi tujuannya kan ke sana. Aku milih tidak membenci. Jika itu yang menjadi pilihan kita, itu pilihan yang tepat. Karena apa dikatakan tepat? Karena Anda kita mengerjakan yang bisa dikerjakan dan akan membawa hasil. Buat apa memilih tugas pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan dan tidak membawa hasil? Buat apa? Kelihatannya memang enak, aku enak membenci, Bante bisa saya atur. Kalau membenci, saya benci, kalau enggak. Kalau orang lain yang membenci saya kan nggak bisa diatur, itu suka-sukanya orang. Kendati seperti itu, hendaknya dipilih, biarlah orang lain membenci. Yang terpenting, kita jangan membenci. Kenapa? Karena dibenci orang lain itu nggak bisa dihilangkan. Terus tetap ada. Yang bisa kita hilangkan itu jangan membenci. Suatu saat kalau ya kebijaksanaan kita itu sudah berkembang, hasil daripada meditasi kita, meditasi itu sudah berkembang, hasil daripada sila kita bagus, sila itu sudah bagus karena latihan Anda, maka tidak akan membenci lagi. Tapi nunggu kebijaksanaan kita tumbuh berkembang. Sebelum bijaksana, ya masih. Jangankan dibenci, nggak balas membenci. Bisa ada hujan sangat lebat. Oh, nggak membenci saja, manusia itu masih suka membenci. Tapi kan ini kan ajaan. Untuk apa hidup bahagia? Bebas dari kebencian. Caranya untuk menghilangkan kebencian tahapan demi tahapan tadi. Oh, kebencian tidak akan bisa berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Oh, kebencian itu memang karma buruk kita yang berbuah kalau dibenci orang. Oh, kebencian dari orang lain kepada diri saya konsekuensi logis daripada hidup di dunia. 3, yang keempat, oh pilih saja dibenci. Karena itu nggak bisa dihilangkan kapanpun. Kalau membenci, itu bisa kita hilangkan. Bekerja yang bisa dikerjakan dan ada hasilnya, itu yang harus dipilih. Jangan sampai bekerja yang tidak bisa dikerjakan dan tidak membawa hasil. Sekarang yang kelima, terakhir. Bu, Bapak, dari mana sumber kebencian itu? Dari kegelapan batin. Kalau diangkat sedikit, dari kebodohan batin. Dari batin yang gelap. Selama batin manusia itu masih dicengkeram awidya, kegelapan batin, itu tidak tahu antara itu baik dan tidak baik, karena gelap. Karena tidak tahu, maka yang baik bisa jadi nggak dilakukan, yang tidak baik bisa dilakukan, karena gelap, nggak tahu. Coba sering kan orang dari pembicaraannya, dari sikapnya, dari perilakunya, kita bisa mengamati, lantas kita coba menanyakan kebenarannya.
kok kamu kelihatannya nggak cocok sekali ya dengan dia. Padahal sudah nyata sekali dari omongannya, ya, dari sikapnya, dari perilakunya, itu nggak cocok sekali dengan orang tersebut. Apa responnya orang yang kita tanya tadi? Ya, saya biasa-biasa saja gitu. Dia tidak mengetahui kebencian yang tumbuh berkembang dalam dirinya itu sendiri. Kenapa? Karena kebencian itu tumbuh berkembang dari ketidaktahuan. Itu bisa juga kita alami. Ini tadi cuma perumpamaan kepada orang lain. Itu bisa juga kita ngalami. Kalau sedikit maju perenungan pada dirinya sendiri, tidak bertanya kepada orang lain. Iya ya. Setelah nggak ditanya temannya tadi, dia merenungkan pada dirinya sendiri. Iya ya, saya ini kok nggak suka dengan dia ya. Teman saya sampai tahu melalui ucapan, sikap, dan perilaku saya dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Muncul sedikit pengetahuan. Tapi masih dalam kategori apa? Kebodohan. Dia sudah tahu itu tidak baik. Tapi tetap juga belum bisa menyelesaikan. Contoh, Bu, Bapak marah itu baik atau buruk? Baik atau buruk marah? Sudah tahu buruk pada suka marah lagi. Nah, ya itu kita itu moha, kita itu masih moha. Kalau nggak tahu marah itu, oh marah itu bagus, perlu kita marah itu jadi sotapana misalnya ya. Nah itu kan nggak tahu gitu, kalau marah itu buruk gitu, itu awijja kan. Nah ini tahu marah itu tidak baik, tapi kita masih juga marah. Nah di situ adalah bukan awijja lagi, tapi moha, kebodohan batin. Oh jadi kebencian itu sebenarnya sulit untuk diketahui karena kebencian itu tumbuh berkembang dari ketidaktahuan. Nah ini diperlukan ya mengendapkan batin supaya batin itu mendapatkan kejernihan. Dalam istilah lainnya itu mesti kita menyisihkan waktu, menenangkan pikiran, meditasi ya, istilah meditasi. Tatkala pikiran kita itu menjadi tenang, seiring pikiran itu menjadi tenang, maka batin itu terjernihkan. Seiring batin itu menjadi jernih karena dampak daripada pikiran tenang, maka pengetahuan, kebijaksanaan itu akan tumbuh berkembang. Nah, ketika kita pada tahapan itu batin kita, ya kita akan bisa untuk selamat berpisah kebencian itu. Sebelum itu kita masih terus saja bergulat dengan kekotoran batin itu. Oh, jadi ini harus terus berjuang banting kelima hal itu. Ya, kita harus berjuang. Berjuang bahwa kebencian itu nggak bisa, saya ulang, dibalas dengan benci selesai. Kebencian itu pasti akan datang pada diri kita, wujud karma buruk dalam kehidupan kita yang panjang. Bukan hanya hidup sekarang saja, kehidupan kita panjang bisa berbuah sekarang. Kebencian itu juga bisa datang resiko dalam kehidupan ini. Ya, kebencian itu jangan dipilih untuk kita lakukan, biarlah walaupun orang lain membenci, karena itu pilihan yang paling baik. Dan kebencian itu tidak mudah untuk diketahui. Yang kelima, kebencian itu karena memang tumbuh berkembang daripada kegelapan batin. Caranya kita mesti harus sering-sering untuk menenangkan pikiran. Ketika pikiran kita tenang, batin kita terjernihkan. Ketika batin kita terjernihkan, maka pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan itu akan tumbuh berkembang. Itu akan bisa menyelesaikan hidup bahagia, bebas daripada kebencian. Apakah ada juga bante syairnya? Ada di Sahasa, ada di Sukawagga. Susukang wata jiwama, werinesu awerino, werinesu manusesu wiharama awerino. Nah, syairnya begitu, artinya sungguh berbahagia jika hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang saling membenci, bebas daripada kebencian, itu akan berbahagia. Bahagia yang muncul dari dalam atau batin kita sendiri. Bukan bahagia karena tiga hal itu tadi, yang memiliki, memungsikan,
dan itu miliknya sendiri. Itu memang sebab kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan yang memang mendalam, yaitu sifat baik yang tumbuh berkembang. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya, menyisikan waktu, mengalokasikan waktu belajar Dhamma bersama pada pagi hari ini. Semoga kebajikan itu akan menjadi kondisi untuk mengantarkan tercapainya cita-cita Anda beserta keluarga, dan semoga semua makhluk berbahagia.